Memperbaiki 10.000 sekolah di seluruh Indonesia tentu bukan hal yang mudah. Belum lagi jika bangunan sekolahnya terletak di daerah terpencil. Namun, inilah tantangan yang harus dikerjakan Menteri Basuki. Karenanya, Pak Bas tak ingin pekerjaan berat ini tidak tepat sasaran atau bahkan menjadi sia-sia. Untuk memastikan semua berjalan lancar, Kementerian PUPR menerjunkan tim dari pusat ke lokasi pembangunan infrastruktur. Tim ini mendapatkan amanat untuk meyakini bahwa pekerjaan pembangunan infrastruktur sekolah sudah sesuai dengan peraturan dan prinsip dasar pelaksanaan pembangunan. Pada 2019, ada 36 calon pegawai negeri sipil Kementerian PUPR yang ditugaskan Pak Bas. Mereka mendatangi langsung 34 provinsi di seluruh Indonesia. Sebelum terjun ke lapangan, ke-39 CPNS ini terlebih dahulu mendapatkan pelatihan dan pendidikan dari senior mereka di Kementerian PUPR. Banyak juga, tapi anak-anak muda ini kan saya ingin mendorong mereka lebih banyak di lapangan daripada di kantor. Itu aja motivasi. Perannya BKSDM untuk mereka gimana? Ya kan harus mengawasi kan, bukan asal insinyur iso ngawasi gawean kan enggak. Ya. Jadi harus ada ilmunya juga, jadi pengawas lapangan, jadi perencana, jadi pelaksana, itu beda-beda. Ya. Jadi ada ilmunya dan itu harus juga tidak hanya teori, makanya para pensiunan juga bisa membantu di dalam rangka memberikan skillnya untuk pengawas, untuk perencana, pengawas, dan pelaksana. Bangunan sekolah yang rusak kerap menjadi masalah serius. Tak jarang, para siswa terpaksa belajar di kelas yang bocor kala hujan. Kondisi ini tentu saja menjadi kendala serius dalam upaya memajukan pendidikan di Indonesia. Padahal, kemajuan sebuah bangsa ditentukan dari pendidikan. Jadi wajar saja jika Kementerian PUPR menganggarkan biaya cukup besar untuk merekonstruksi sarana pendidikan. Pada 2019, anggaran untuk rekonstruksi bangunan sekolah mencapai 3,8 triliun rupiah. Sedangkan untuk bangunan madrasah, anggarannya sebesar 800 miliar rupiah. Presiden Jokowi menyerahkan seluruh urusan renovasi bangunan sekolah ini kepada Kementerian PUPR. Sebelumnya, perbaikan sekolah menjadi tanggung jawab kementerian terkait. Sayangnya, langkah ini menimbulkan sejumlah masalah. Misalnya, perbaikan yang dilakukan hanya bangunan kelas saja. Sejak diserahkan kepada Kementerian PUPR, perbaikan sekolah dilakukan secara menyeluruh. Tak hanya memperbaiki bangunan kelas, Menteri Basuki dan jajarannya juga membangun dan memperbaiki sarana lain. Ada lapangan olahraga, seperti futsal, bola basket, dan bola voli. Ada toilet dengan sarana air bersih. Pun di depan setiap kelas disediakan keran air bersih. Bagus ya, standarnya kalau yang di PU yang kita kerjakannya harus ada lapangan olahraga dan ada toilet yang baik termasuk cuci tangan, airnya cukup bagus. Saya kira mudah-mudahan standar ini bisa kita teruskan di sekolah-sekolah. Secara umum saya kira bagus, tapi saya masih minta untuk dilengkapi, diselesaikan landscape-nya. Begitulah, deretan hasil kerja Basuki Hadimulyono sudah terlanjur menjadi bukti bagi Presiden Joko Widodo bahwa Pak Bas dengan segudang pengalamannya membangun infrastruktur di Nusantara memang sosok yang mumpuni. Deretan hasil kerja itu terpajang dalam masa jabatannya di kurun 2014 hingga 2019 lalu. Kini, Pak Bas sekali lagi harus membuktikan kinerjanya kepada Presiden Jokowi hingga 2024 kelak. Kerja cepat, kerja keras, dan kerja cerdas.
tentunya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya dengan menyiapkan sarana infrastruktur pendidikan. Maju terus, pantang mundur Pak Bas.